Shalom saudara-saudara, masih dalam suasana Natal. Selamat Hari Natal, kiranya damai Allah selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini saat teduh kita dari Mazmur 108. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Yang mau Tuhan ajarkan begini, orang yang dicintai Allah pasti mencintai komunitas rohaninya. Orang yang disayangi Allah pasti bertumbuh di dalam komunitas rohaninya. Saudara-saudara, saya ingin memulai saat teduh hari ini dengan sebuah cerita yang sudah lewat, tapi ini untuk menolong kita dari pribadi ke komunitas, itu tujuannya. Nah, suatu kali ada jemaat yang bertanya begini, kenapa kok setiap hari Jumat nggak kelihatan, kemana? Saya tersenyum aja, karena saya maklum sekali. Kenapa? Karena tidak pernah diumumkan secara terbuka. Saya menyadari itu, saudara, sehingga orang itu lebih banyak tidak tahu apa yang saya kerjakan di hari Jumat. Ya, ada beberapa orang, dan beberapa orang itu pun ya tentunya tidak akan memberitahu kepada yang lain karena tidak ada kepentingan. Apa yang saya kerjakan di ruang konsistori, apa yang saya lakukan di ruang konsistori adalah mengajar, membimbing satu orang yang tidak kenal sama sekali, tidak tahu sama sekali tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab. Dia tidak kenal. Jadi saya mengajar di sana, saya membimbing di sana. Terus orang ini bertanya lagi, satu orang aja loh, itu kan buat dosanya repot. Begitu kira-kira komentarnya. Saya maklum, sekali lagi maklum. Kenapa? Karena nggak tahu, karena nggak paham, karena nggak pernah dengar info, kan begitu. Dia berpendapat, suruh melok percutuan aja lah, biar losenya nggak repot, kan losenya bisa ikut ke KW, kira-kira begitu jawabannya. Saudara-saudara, kalau ngomong soal repot, saya bilang repot. Tetapi saya nggak boleh pakai pikiran repot itu ketika memandang dia adalah orang yang dicintai Tuhan, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang memang ditetapkan sejak semula untuk menjadi milik Allah. Saya tidak boleh berpandangan seperti itu. Kalau memang ngomong repot-repot, saudara, apalagi satu orang, iya kan? Tapi ingatkah saudara, ketika Tuhan mengatakan 99 yang ada di kandang dari domba-dombanya ditinggalkan di kandang, dia mencari yang satu ekor itu. Nah, ini harus kuat di dalam pikiran kita. Jadi nggak moro-moro begitu loh, saudara. Nah, orang ini tidak kenal sama sekali tentang Tuhan Yesus. Orang saya cerita, ini orang-orang yang baru. Jadi harus dilayani secara pribadi dulu. Lagi ya, harus dilayani secara pribadi, dikenalkan soal Yesus, dikenalkan soal Alkitab, dikenalkan soal dosa, dikenalkan soal anugerah keselamatan. Begitu caranya dilayani secara pribadi. Setelah itu baru dibawa ke persekutuan atau komunitas rohani. Itu prosesnya, saudara. Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan dengan hati-hati. Setelah dibawa dalam persekutuan rohani yang kelompok kecil, baru dibawa ke persekutuan rohani yang kelompok besar, yaitu gereja Kristus Tuhan atau kebaktian umum. Itu prosesnya. Jadi prosesnya harus seperti itu, tidak moro-moro, tidak tiba-tiba. Kita harus pakai pikiran Alkitab di dalam melayani. Nah, setelah dilayani secara pribadi, lalu dibawa komunitas kecil, lalu dibawa komunitas yang lebih besar. Saya berharap di tahun 2023 orang ini nanti bergabung dengan KW. Mengapa? Kan selama ini saya layani sesuai dengan jamnya KW. Jadi tidak ada perubahan yang sangat drastis begitu mengenai waktu. Dia pasti bisa menyisihkan ini. Jadi proses peralihan dilayani dari pribadi, proses peralihan dari dilayani di dalam komunitas itu smooth begitu loh, saudara, ya. Tidak mengubah banyak hal. Nah, ini harus kita pahami. Jadi orang itu harus dilayani pribadi lalu dibawa kepada komunitas. Pikiran Alkitab itu harus ada di dalam pikiran kita. Jangan pakai pikiran kita sendiri aja. Pikiran kita harus direformasi dengan pikiran Alkitab. Untuk bertumbuh dibutuhkan komunitas. Tuhan memberikan komunitasnya, yaitu komunitas orang-orang kudus. Apa yang dialami secara pribadi oleh orang percaya pasti berdampak dalam komunitasnya. Apa yang terjadi dalam komunitas pasti berdampak pada pribadi-pribadinya.
Ingat saja ajaran Tuhan mengenai tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Di antaranya kalau ada yang sakit, usia lanjut kan pasti dilayani di rumah-rumah dalam perjamuan keliling. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum Allah, firman Tuhan, ajaran Alkitab. Itu dasarnya. Sekarang di dalam Mazmur 108 ini tentang pribadi dan komunitas diajarkan dengan sangat kuat. Apa yang dialami secara pribadi oleh orang percaya ini berdampak pada komunitas rohaninya. Dan apa yang terjadi pada komunitas rohaninya berdampak pada pribadi-pribadi anggotanya. Sangat kuat di dalam Mazmur 8 ini. Contohnya Raja Daud. Raja Daud itu berdoa dan bersyukur dalam Mazmur 108. Kenapa? Karena ada belas kasihan yang diterimanya. Apakah cukup pribadi dia bersyukur, dia berdoa karena sudah menerima? Nggak cukup. Kenapa saudara? Itu baru separuh. Separuhnya lagi untuk komunitasnya. Jadi pribadi dan komunitas itu satu kesatuan. Karena itu baru lengkap setelah dia menerima belas kasihan Allah, dia pun memohonkan belas kasihan untuk komunitas rohaninya. Bagaimana dengan iman saudara selama ini? Apakah saudara memisahkan yang pribadi dengan komunitas rohani saudara? Itu bukan urusanku, itu urusan dia. Aku ya aku saja. Apakah demikian? Jika iya, maka saudara jangan lagi pakai pikiran itu. Gantilah dengan pikiran Alkitab. Daud ini contohnya. Daud percaya bahwa dia dikasih Allah, maka Allah meluputkannya dari bahaya. Maka dia berdoa begini, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Itu doanya secara pribadi. Setelah itu dia memohonkan belas kasihan yang sama bagi komunitas rohaninya, bagi umat Allah, dengan berdoa begini, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud sama-sama memohonkan belas kasihan baik untuk dirinya maupun komunitasnya. Tidak ada yang diabaikan dari salah satunya. Orang yang dicintai Allah mencintai komunitas rohaninya, bertumbuh di dalam komunitas rohaninya. Mari kita ubah pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Dan semoga ajaran ini mengubahkan saya dan saudara diperbaharui dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ajaran tentang pribadi dan komunitas orang-orang kudus yang menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam diri orang percaya. Kiranya ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menyelaminya lebih dalam dan kami hidup di dalam ajaran-Mu. Berdoa Tuhan untuk kebaktian Natal yang baru selesai digelar, kiranya semangat damai itu ada dalam diri kami masing-masing. Terus kami mikirkan bagaimana damai itu tercipta di tengah-tengah kami. Berdoa untuk kebaktian buka tahun 1 Januari yang dilaksanakan 1 kali pukul 8. Tuhan tolong sehingga kami sekalian membuka tahun pun dengan penuh harapan kepada Allah. Berdoa untuk tim misi ke Nganjuk yang sudah mulai dibentuk pada tahun ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan orang-orang yang tepat untuk mau hidup dalam misi yang sudah Tuhan rancang atas gereja kami. Mendoakan untuk pekerja-pekerja gereja, Pak Budi, Pak Firman, Pak Dovir. Tuhan tolong mereka, karena mereka menjadi bagian dari kami, sehingga mereka mendengar kesaksian-kesaksian yang indah tentang Yesus. Berdoa juga agar Tuhan tambahkan bilangan orang percaya yang dulunya kurang greget, biar sekarang semangat kembali melalui kesaksian hidup orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.